Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aglonemaku Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi, berbagi tips cara mengaplikasikan pupuk pada tanaman aglonema. Kalau teman-teman sudah mulai serius ya untuk merawat tanaman aglonema, teman-teman harus sudah punya nih stok di rumah Gandasil D untuk pupuk daunnya, untuk media tanamnya ada vitamin B1 untuk mengatasi busuk akar, lonyot akar, batang, daun. Saya pakai antrakol. Nah ini harus sudah punya stok di rumah untuk keseharian dalam merawat aglonema. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Untuk itu tonton sampai habis ya, agar mendapatkan informasi yang lengkap. Oke, di depan kita sekarang ada 5 jenis tanaman aglonema ya, yang untuk sebagai contoh kita dalam mengaplikasikan pupuk. Ada Maseti ya. Ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, daunnya ini kan putih-putih gini ya. Ini bukan jamur ya teman-teman ya. Ini saya semprotkan antrakol. Jadi aglonema saya itu saya jadwalkan seminggu sekali lah untuk penyemprotan antrakolnya pada daun dan batang. Tujuannya agar aglonema itu tidak mudah terserang jamur ya, sehingga daunnya lonyot, batangnya busuk, akarnya busuk. Kalau saya ada jadwal dalam merawat aglonema ya teman-teman, dalam seminggu itu apa yang harus saya lakukan. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada jadwalnya saya kapan pemberian pupuk daun, kapan dilakukan penyiraman dengan vitamin B1, kapan dilakukan penjemuran, kapan dilakukan penyiraman dengan air saja. Seperti itu contohnya ya. Jadi kalau kita punya jadwal, kita merawat aglonemanya akan teratur. Oke, sekarang kita mulai dari pupuk daun ya. Saya menggunakan Gandasil D. Ini kebalik motongnya. Bukannya kebalik. Gandasil D. Gandasil D ini untuk daun, unsur yang terdapat di Gandasil D cukup lengkap ya teman-teman ya. Kalau kita lihat komposisinya itu ada nitrogen, ada fosfor, ada magnesium. Teman saya pernah bertanya ke saya ya, dia sudah melakukan penyiraman secara rutin menggunakan Gandasil D. Tapi kenapa kok daunnya malah gosong gitu ya? Apa yang salah? Yang salah adalah cara pengaplikasiannya ya. Saya pernah share di video sebelumnya kapan waktu yang tepat menggunakan pupuk daun agar hasilnya maksimal. Coba deh teman-teman juga tontonnya supaya dapat informasinya lebih lengkap. Nah, di sini kita lihat ya untuk takarannya. Takarannya ini di sini kan 10 sampai 30 gram untuk 10 air. Nah, 10 liter air maksud saya. Nah, teman-teman gunakan dosis yang paling rendah aja supaya lebih aman ya. Yaitu dosis 10 gram untuk 10 liter air. Oke, kita praktekkan ya. Oke, kira-kira kalau 10 gram, bukan kira-kira ini sih ya, udah pas 10 gram, setengah sendok takaran obat ya. Nah, airnya juga sudah saya ukur pakai gelas takaran ya, untuk 10 liter
di ember ini. Oke, kita larutkan. Untuk penyiramannya kita gunakan botol spray ya. Tujuannya supaya penyemprotannya lebih merata ke daun dan batang. Juga tekanannya nih. Oke, kita aplikasikan pada Aglonema emerald. Nah, tuh kan, emerald juga ada noda-noda putih seperti ini ya, bekas antrakol. Disemprotkan pada daun aja, seperti ini. Nah, untuk hasil yang maksimal, supaya dapat hasil yang maksimal dalam melakukan penyemprotan pupuk daun, lakukan pada pagi hari ya, sebelum jam 9. Kenapa? Karena stomata pada daun itu sudah mulai terbuka pada pagi hari. Stomata daun terletak yang banyak ya, yang terletaknya pada belakang daun. Jadi lakukan penyemprotan pada belakang daun. Dan di atas memang stomatanya tidak terlalu banyak seperti yang di bawah daun, agar hasilnya lebih maksimal ya. Secukupnya aja, lalu kita semprotkan pada mahaseti juga. Seperti yang saya bicarakan sebelumnya, untuk pupuk daun gunakan untuk daun. Nanti media tanamnya kita gunakan vitamin B1 ya teman-teman. Selanjutnya untuk pengaplikasian vitamin B1 pada media tanam. Dosisnya itu 1 tutup botol untuk 10 liter air. Nah, ini juga udah saya isi dengan gelas takar ya. Satu tutup botol untuk 10 liter air. Oke. Kita aduk ya supaya rata. Sekarang kita lakukan penyiraman pada Aglonema Ruth Anja ya. Ruth Anja Jumbo. Oh ya teman-teman, untuk Gandasil D itu kan takarannya 10 gram. Jika teman-teman tidak mempunyai sendok takar, bisa menggunakan sendok obat seperti ini ya. Ukurannya macam-macam nih. Cuma untuk sendok obat yang ini, setengah sendok itu sama dengan 10 mg. Jadi lebih mudah. Kalau yang vitamin B1 kan pakai tutup botolnya aja. Nah, untuk penyiraman media tanam, lakukan penyiraman ketika media tanam benar-benar kering ya teman-teman ya. Caranya gimana? Caranya itu kita memasukkan jari sedalam 2 ruas jari kira-kira ya. Nanti rasakan di dalamnya itu apakah masih lembab atau enggak. Kalau sudah enggak lembab, itu baru bisa dilakukan penyiraman. Contohnya seperti ini ya, kalau di atasnya kan terlihat kering, tapi periksa dalamnya, apakah lembab. Ini udah kering sekali nih. Nah, baru kita lakukan penyiraman. Itu cara menyiram Aglonema yang benar, seperti itu ya teman-teman. Supaya akar pada Aglonema itu tidak mudah busuk. Jika terlalu lembab itu kan bisa mengakibatkan kebusukan pada akar. Nah, ini vitamin B1-nya kita siram. Nah, sampai air mengocor ya.
Daunnya juga putih-putih, bekas antrakol. Oke, ada lagi yang kering. Nah, ini untuk posnya Pride of Sumatera. Kita lakukan penyiraman lagi sampai di bawahnya benar-benar ngocor ya. Media tanam yang bagus itu adalah syaratnya dua ya teman-teman. Media tanam yang poros seperti ini. Poros itu adalah ketika disiram air langsung mengucur ke bawah, tidak menggenang di dalam. Kedua, mempunyai banyak unsur hara. Saya pernah share di video sebelumnya ya, bermacam-macam fungsi media tanam. Teman-teman juga bisa melihat video lainnya seperti cara penyiraman aglonema. Ada juga cara penyiraman pupuk daun agar maksimal, hasilnya maksimal. Jadi teman-teman dapat informasi yang lengkap. Nah, sekarang antrakol. Nah, antrakol fungisida. Ini andalan saya teman-teman kalau misalnya aglonema kita terserang lonyot batang atau daunnya, akar busuk, kita lakukan rendaman dengan antrakol. Nah, jadi teman-teman kalau mempunyai aglonema yang akarnya busuk, setelah kita bongkar potnya ternyata akarnya busuk, yang busuk kita buang, lalu campurkan antrakol dengan air, lalu kita rendam bisa 30 menit sampai 1 jam ya untuk perendamannya. Nah, untuk menghindari terjadinya lonyot pada daun dan batang, saya jadwalkan penyiraman antrakol itu, penyemprotan antrakol ya, penyemprotan seminggu sekali. Apalagi kalau kondisi lagi musim hujan, itu kan kelembapan tinggi ya teman-teman. Nah, itu mudah sekali aglonema kita terserang penyakit. Nah, ini andalan saya. Jadi teman-teman kalau sudah ingin serius menekuni hobi aglonema, teman-teman harus punya stok antrakol, gandasil D untuk pupuk daunnya, dan vitamin B1 ya teman-teman. Jadi bisa mudah merawatnya. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport Aglonemaku Channel. Kalian semua luar biasa. Oke, tetap semangat ya teman-teman dalam merawat aglonemanya supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, salam aglonema.